Pak Agus, kalau saya ingin kembali, jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP yang mentersangkakan Setia Novanto waktu itu menjadi Ketua DPR. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Saya bersaksi, dan itu memang terjadi yang sesungguhnya saya alami sendiri. Saya awalnya tidak cerita kepada komisioner yang lain, tapi setelah beberapa lama itu kemudian saya cerita. Apa yang Bapak jawab ke Pak Presiden ketika Bapak Presiden mengatakan hentikan soal IKTP ini? Saya bicara apa adanya aja, bahwa sprindik sudah saya katakan 3 minggu yang lalu, di KPK itu nggak ada SP3. Nggak mungkin saya memberhentikan itu. Yang Anda tangkap, Pak Agus. Yang kedua, dengan ditahannya Pak Hasto, apa rekaman yang di Rusia akan dibongkar, Pak? oke, berikut. Ya, silakan. Biar jawabnya sekaligus. Cek, ya, kasih Bang Roni, Poco dari merahputih.com, Bang. Ya, selain upaya hukum lewat pra-peradilan di PN Jaksel kan, sebenarnya kan ada instrumen lain gitu, lewat instrumen politik di parlemen gitu. Nah, apakah fraksi PDIP lewat Poksi di Komisi 3 itu akan memanggil pimpinan KPK untuk menanyakan terkait yang disebut Bang Roni tadi sebagai operasi politik penahanan Mas Hasto? Itu aja sih. Ya, terima kasih Bung Ponco. Selanjutnya. Selamat malam, Mas Roni. Saya Gi dari era.id izin bertanya. Dalam 2 hari terakhir ini ada 3 kader PDIP yang ditahan kemarin. Ada Mbak Ita dan suaminya hari ini, dan Mas Hasto. Dari PDI Perjuangan sendiri menanggapi ini seperti apa? Apakah ada kesengajaan dari KPK? Seperti yang tadi disebutkan bahwa ini merupakan upaya mengacak-ngacak partai gitu. Tanggapannya seperti apa, Mas, atas 3 penahanan kader PDI Perjuangan? Sekian, makasih. Baik, ini soal politik ya. Jadi menyangkut tadi 3 pertanyaan saya jawab satu. Sehubungan dengan masalah sekjen hari ini, maka Ibu Ketua Umum tidak menunjukkan PLT sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ya. Bisa? Sudah menjawab 3 ya? Dan sebelum saya akhiri, karena saya kira sudah cukup ya, Pak Roni. Sebelum saya akhiri, termasuk tadi keterangan fraksi, semua harus tunggu komando dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Karena fraksi itu adalah perpanjangan tangan dari DPP partai. Sebelum saya akhiri, tadi tangkap-tangkap sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Tadi sudah bilang ini bukan urusan hukum, tapi urusan politik sebenarnya. Hukum yang dipolitisir, sasaran adalah kepada PDI Perjuangan. Lalu kader-kader diangkat satu-satu. Jadi jelas urusannya. Pesan Ketua Umum kepada seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan dari Sabang sampai ke Merauke. 1, PDI Perjuangan sudah terbiasa menghadapi tekanan, tetapi tetap kami punya napas yang panjang. 2, jaringan PDI Perjuangan diminta tetap tenang, tetap bersiap siaga untuk menghadapi situasi yang terburuk. Ketiga, sehubungan dengan itu, Ketua Umum mengambil alih komando dan tidak menunjuk PLT sekjen. Terima kasih. Selanjutnya, baik, terima kasih. Tepuk tangan dong. Selanjutnya sekali lagi saya atas nama DPP Partai, ini ada Pak Ganjar, ada Mbak Yanti, ada Mas Syukur, Pak Mindo, ada Mbak Ning, ada Adian ganteng sebelah,
Kita ini dalam keadaan siaga diam karena perintahnya semua kader simpatisan tidak boleh ngomong hal ini. Kita harus menunggu komando. Ya, sekaligus ini jadi pengumuman buat seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Semua tetap dalam keadaan siaga menunggu satu komando dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Kami tetap berharap teman-teman wartawan tetap bersama kami dalam perjuangan ini. Ini adalah perjuangan demokrasi bagi Indonesia, keadilan bagi Indonesia. Mari kita berjuang sama-sama. Kalau sekarang perjuangan kita belum berhasil, anak cucumu akan menikmati hasil itu. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang luar biasa. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia, teman-teman, ya, wajib mengambil bagian. Apa yang kita tahu saat ini, memang sebelumnya ketika ada kasus yang dimana Harun Masiku yang dikenal sebagai koruptor, dan ketika KPK dan para kepolisian memeriksa hal ini, karena bagi mereka ini harus diperiksa, ternyata ada sebuah jiwa intervensi yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk memberikan sebuah fitnah yang besar, dan memang dia lolos akan hal itu sehingga Hasto ditahan dan ditangkap dan oleh KPK. Salah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat adalah suatu dokumen yang bersifat privasi sebelumnya, tetapi Hasto berani membongkar hal ini karena bagi dia keadilan harus ditegakkan. Dan dampaknya, ini dampaknya bagi seorang Jokowi, mantan presiden. Dan tentunya dokumen-dokumen penting ini kalau dibuka, ini sebuah ancaman keras bagi Mulyono, yang dimana ketika dia di PDI Perjuangan pastinya dia memberikan sebuah rahasia-rahasia lah tentang dirinya, dan Hasto mengetahui akan hal itu karena Hasto adalah sekjen PDI Perjuangan. Nah, ketika kita melihat bahwa memang negara kita minimnya suatu keadilan, sering sekali diintervensi baik itu KPK, Kapolri, dan berbagai macam hal lain. Makanya sebenarnya kita sebagai masyarakat Indonesia, kita sebagai orang-orang yang tidak apatis, peduli, ya, jiwa simpati dan empatinya yang besar, mari kita bergandengan tangan, ya. Dengan keras seorang Hasto, ya, memberikan sebuah statement ketika beliau ditangkap, dan memberikan sebuah statement pesan terhadap awak media yang tertuju kepada seorang Mulyono. Dan tentunya ketika ini terbongkar, kita nggak habis pikir, kita nggak menyangka hal ini terjadi, dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Pastinya juga ada yang nyusul setelah Hasto, pasti ada yang nyusul diperiksa, dan memang harus diadili. Masyarakat seringkali dan kerap kali menyuarakan hal ini supaya beliau harus diadili. Jangan didiamkan hal itu, jangan dibungkam hal itu, ya. Kebenaran harus ditegakkan. Kebenaran harus menjadi jurus-jurus untuk melawan mereka-mereka para oligarki. Itu yang kita inginkan. Nah, dengan berbagai macam masalah-masalah yang terjadi, masalah-masalah yang memang sering sekali itu membuat kegaduhan, ya wajar-wajar saja karena para pejabat-pejabat yang sering sekali ataupun kerap kali mengintervensi, ya, oknum-oknum tertentu. Mereka sering sekali mengintervensi. Nah, harapan kita adalah bagaimana terwujudnya suatu pemerintahan yang baik, suatu pemerintahan yang tepat. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.